hundreds of millions of people spending hundreds of billions of dollars a year, the epic growth story of Southeast Asia's digital economy is just beginning, and you're set to ride the wave. But here's the catch. Those hundreds of millions of people, they're used to paying and getting paid in many different ways. For businesses, that means connecting to each and every bank and payment method one by one. Painful. What if there's a better way? Here's how. At Zendit, we've built a payment superhighway that connects to all the banks and e-wallets in Southeast Asia ready to go. We've paved the way, so whether a business is sending money or accepting payments, you'll have your money wherever it needs to be, whenever it needs to be, painless. We help local businesses go global and global businesses go local, all while keeping your money safe and helping you to automate and scale. And we don't stop there. Every day, we're relentlessly exploring, experimenting, and executing, building the newest payment infrastructures, unlocking new opportunities for you as soon as they emerge. And that's because your success is our passion. So let's work hand in hand. Let's harness the power of Southeast Asia's epic growth together with Zendit. Selamat pagi Bapak atau Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Anda di acara konferensi pers peluncuran resmi Zendit di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Arya Zendrandika dan saya akan menjadi pemandu acara pada hari ini. Sebelum kita memulai, saya ingin memastikan bahwa semua peserta telah menerima materi acara dan telah melakukan registrasi. Jika ada yang belum, mohon segera menuju meja registrasi di bagian depan. Untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari perwakilan perusahaan, yaitu Bapak Hibar Raffi. Kepada Bapak Hibar Raffi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hibar, selaku CEO dan founder dari Zendit. Nah, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, di sini saya sangat gembira dapat menyambut Anda semua di acara konferensi pers ini yang merupakan momen istimewa untuk memperkenalkan produk terbaru kami, Zendit Payment. Zendit, kita juga punya tagline ya, Zendit, your business is our priority. Nah, perkenalkan saya untuk memulai dengan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasama dalam menghadirkan produk inovatif ini ke hadapan masyarakat. Zendit Payment adalah hasil dari dedikasi dan komitmen kami untuk terus berinovasi dalam memberikan solusi pembayaran yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih aman bagi seluruh pelanggan kami. Dengan teknologi yang canggih dan tim yang berpengalaman, kami yakin produk ini akan menjadi tonggak baru dalam industri pembayaran di Indonesia dan luar negeri. Produk Zendit Payment hadir dengan berbagai fitur unggulan yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan transaksi bisnis, mulai dari pembayaran e-commerce, marketplace, hingga pembayaran langsung antara pengguna. Kecepatan dan keamanan menjadi fokus utama dalam merancang setiap fitur sehingga pelanggan dapat mengalami pengalaman pembayaran yang lancar tanpa hambatan. Kami mengundang Anda semua untuk menjelajahi secara mendalam semua kemungkinan yang ditawarkan oleh Zendit Payment. Dengan integrasi yang mudah dan dukungan pelanggan yang handal, kami berkomitmen untuk menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam memperluas dan mengoptimalkan operasional bisnis Anda. Kami percaya bahwa inovasi bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi mitra dan pelanggan kami. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya Anda hari ini. Mari bersama-sama mewujudkan masa depan pembayaran yang lebih baik dengan Zendit Payment. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih kepada Bapak Hibar atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi presentasi utama yang akan disampaikan oleh Bapak Hibar, yang akan membahas peluncuran Zendit, yang akan membahas juga tentang apa sih keunggulan Zendit dan apa dampak Zendit sendiri bagi ekonomi digital.
Nah, di sini saya akan sedikit mengulas tentang produk dan layanan. Sendit menawarkan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembayaran digital. Nah, di sini kita akan bahas dulu plus nilai plusnya ya atau keunggulannya. Nah, di sini kita apa sih yang jadi selling value kita? Yang pertama itu kemudahan integrasi. Nah, Sendit menyediakan API yang mudah digunakan, memungkinkan pengembang untuk mengintegrasikan solusi pembayaran ke dalam aplikasi atau situs web dengan cepat dan tanpa banyak hambatan teknis. Jadi secara secara singkatnya tuh jadi kita tuh bisa melakukan mobile banking dan juga web banking atau online banking. Nah, lalu keamanan yang tinggi. Nah, keamanan merupakan prioritas bagi Sendit. Mereka menggunakan teknologi enkripsi canggih dan memiliki berbagai mekanisme deteksi penipuan untuk memastikan bahwa transaksi berjalan dengan aman. Selanjutnya, kita juga di sini ada feedback pelanggan yang baik. Sendit memiliki tim dukungan pelanggan yang responsif dan siap membantu bisnis dalam mengatasi masalah atau kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran. Jadi untuk si dukungan ini yang kita berikan kepada pelanggan, kita tuh menyediakan call center dan juga chat center ya. Jadi teman-teman di sini khususnya pengguna Sendit itu bisa menghubungi kontak tersebut dalam rentan waktu 24 jam per 7. Jadi gak ada hari libur karena mengingat ini seputar dengan fintech atau finansial teknologi. Jadi kita tuh gak ada liburnya. Jadi si call center tersebut 24 per 7. Jadi teman-teman di sini bisa langsung menghubunginya kapan aja, di mana aja, dan kapan aja. Nah, selanjutnya yang ingin saya jelasi di sini adalah dampak pada ekonomi digital. Dengan menyediakan solusi pembayaran yang andal, Sendit berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara. Beberapa dampak positif yang dapat diamati adalah peningkatan inklusi keuangan. Sendit membantu menjembatani kesenjangan keuangan dengan memungkinkan lebih banyak orang dan bisnis untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Ini sangat penting di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh layanan perbankan tradisional. Di poin selanjutnya, kita tuh mendukung UMKM. Dengan menyediakan solusi pembayaran yang mudah, digunakan dan terjangkau, Sendit membantu UKM untuk tumbuh dan berkembang. UKM adalah tulang punggung ekonomi banyak di negara Asia Tenggara, dan kemajuan mereka berarti kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Lalu di sini ada inovasi dan pertumbuhan. Keberadaan Sendit mendorong inovasi dalam sektor pembayaran digital. Bisnis didorong untuk mengadopsi teknologi terbaru, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Lalu ada efisiensi operasional ya. Dengan solusi pembayaran yang terintegrasi, bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka. Ini berarti mereka dapat fokus pada pengembangan produk dan layanan mereka, alih-alih menghabiskan waktu untuk mengurus masalah pembayaran. Baik, saya selaku CEO tadi sudah menjelaskan bagaimana keunggulan Sendit dan dampak ekonomi digital atau impact-nya si Sendit di situ. Nah, buat selanjutnya di sebelah saya ada Bapak Wahdan selaku Public Relation dari Sendit. Mungkin dari Pak Wahdan ada tambahan? Oke, terima kasih kepada Bapak Ibar yang sudah membuka dan juga menjelaskan secara singkat terkait eh, terkait launching platform Sendit. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layanan utama dari Sendit. Yang pertama itu ada pembayaran online. Sendit memungkinkan bisnis untuk menerima pembayaran dari berbagai sumber seperti kartu kredit, transfer bank, e-wallet, dan gerai retail. Ini memberikan fleksibilitas kepada pelanggan untuk memilih metode pembayaran yang paling nyaman bagi mereka. Jadi yang kita ketahui,
sekarang itu sudah canggih gitu. Kayak pedagang kaki lima, warung, mereka tuh sudah menggunakan pembayaran online gitu, atau QRIS. Yang kedua ada transfer bank. Sendit menyediakan layanan transfer bank yang cepat dan aman, baik dalam skala nasional maupun internasional. Dengan dukungan dari berbagai bank besar di Asia Tenggara, Sendit juga memastikan proses transfer yang efisien dan minim resiko. Jadi kita pun menjamin untuk para konsumen yang ingin menggunakan platform kita itu akan memberikan layanan terbaik dan juga minim resiko. Yang ketiga itu ada e-wallet. Dengan semakin populernya dompet digital di Asia Tenggara, Sendit menawarkan integrasi dengan berbagai e-wallet populer seperti OVO, Dana, dan GoPay. Ini juga memungkinkan bisnis untuk menjangkau lebih banyak pelanggan yang lebih memilih menggunakan e-wallet untuk bertransaksi, agar tidak perlu bertemu secara langsung gitu. Itu juga bisa secara e-wallet. Yang keempat ada recurring payment. Sendit juga menyediakan solusi untuk pembayaran berulang yang sangat berguna bagi bisnis dengan model berlangganan. Dengan fitur ini, pelanggan dapat melakukan pembayaran otomatis secara berskala, mengurangi resiko keterlambatan pembayaran dan meningkatkan cash flow bisnis. Yang kelima ada QR codes payment. Platform ini mendukung pembayaran melalui QR code yang semakin banyak digunakan di Asia Tenggara. Salah satunya yaitu di Indonesia. Metode ini memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pembayaran hanya dengan memindai kode QR menggunakan ponsel mereka. Ini juga dapat digunakan untuk bisnis, di mana seorang pembisnis itu bisa menambahkan QR code milik si pembisnis tersebut gitu, agar si konsumen itu dapat dengan mudah mengakses dengan hanya memindai kode QR pembisnis. Yang selanjutnya itu ada target pasar Sendit. Siapa sih target pasar dari Sendit gitu? Sendit menargetkan berbagai segmen pasar, mulai dari usaha kecil, menengah, hingga perusahaan besar. Yang pertama itu ada e-commerce dan marketplace. Sendit memberikan solusi pembayaran yang komprehensif bagi platform e-commerce dan marketplace, memungkinkan mereka untuk menerima pembayaran dari berbagai metode yang berbeda dan juga mudah untuk diakses. Yang kedua itu ada startup dan UMKM. Dengan solusi yang scalable dan biaya yang kompetitif, Sendit sangat menarik bagi startup dan juga UMKM yang mencari solusi pembayaran yang handal namun tetap terjangkau. Seperti apa yang telah tadi disampaikan, bahwa Sendit ini tuh tidak hanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar atau pembisnis-pembisnis yang sudah besar, tetapi seperti mereka juga yang ingin mencoba fitur-fitur kita atau ingin mencoba pertama kali menggunakan Sendit, itu bisa digunakan oleh siapapun dan di berbagai kalangan pembisnis gitu. Yang ketiga ada perusahaan besar. Sendit juga melayani kebutuhan perusahaan besar yang memerlukan solusi pembayaran yang kompleks dan integrasi dengan sistem yang sudah ada. Dengan kapasitas untuk menangani volume transaksi yang besar, Sendit menjadi pilihan yang tepat bagi perusahaan skala besar. Tentu untuk perusahaan-perusahaan besar ini menjadi target utama gitu, karena kebanyakan perusahaan-perusahaan besar itu bertransaksi secara secara terus-menerus, secara kontinu atau berskala besar. Yang keempat ada sektor non-profit. Banyak organisasi non-profit yang menggunakan Sendit untuk memudahkan proses donasi online.
Dengan solusi pembayaran yang mudah diakses, organisasi non-profit dapat menerima donasi dari berbagai sumber dengan lebih efisien. Yang kelima ada industri kreatif dan freelance. Nah, mungkin zaman-zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang bukan beralih, yang mencoba di bidang freelance, yang mengambil berbagai maaf izin mengulangi tadi untuk poin kelima itu ada industri kreatif dan juga freelance. Senit juga melayani pekerja kreatif dan freelance yang memerlukan solusi pembayaran untuk menerima bayaran dari klien dengan mudah dan cepat. Nah, yang kita ketahui bahwa sekarang itu banyak sekali anak muda yang mencoba berkecimpung di dunia freelance, yang tentunya para klien mereka itu pasti membayar menggunakan transaksi menggunakan e-wallet. Nah, di sini saya sedikit izin menambahkan. Nah, saya juga kan berangkat dari freelance sebelumnya. Nah, jadi biasanya rata-rata si klien kita itu metode pembayarannya itu kalau nggak menggunakan DP dulu, yaitu cash langsung semua. Tapi rata-rata klien atau si pasar khususnya di Bandung ini tuh rata-rata menggunakan DP dulu ya. Nah, jadi kalau semisal kita masih menggunakan cara seperti masih menulis cek atau di apa sih itu namanya? Menulis manual gitu, itu menurut saya itu tuh udah terlalu kuno ya. Jadi si Sendit ini bisa menjadi solusi dari metode pembayaran untuk industri kreatif dan freelance. Dan juga Sendit ini sangat amat ramah terhadap UKM. Boleh dilanjut Pak Wahdan? Untuk selanjutnya, selain menyediakan solusi pembayaran, Sendit juga menawarkan berbagai layanan tambahan yang membantu bisnis dan mengelola dan mengoptimalkan operasional keuangan. Yang pertama itu ada disbursement. Sendit juga memungkinkan bisnis untuk melakukan pembayaran massal ke banyak penerima sekaligus. Fitur ini sangat berguna untuk pembayaran gaji. Nah, tentu ini sangat cocok sekali gitu untuk digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memang mempunyai banyak karyawan. Nah, yang kedua ada pengembalian dana atau pembayaran ke pemasok. Dengan kemampuan untuk mengirim dana ke berbagai rekening bank dan e-wallet, proses disbursement menjadi lebih efisien dan terotomatisasi. Yang kedua ada marketplace. Sendit juga menyediakan API khusus untuk marketplace yang memungkinkan platform e-commerce mengelola pembayaran antara penjual dan pembeli dengan baik. Fitur ini mencangkup split payment dan manajemen komisi yang memastikan setiap transaksi di marketplace berjalan dengan lancar dan transparan. Ya, sedikit menambahkan mungkin dulu ketika 14 tahun yang lalu, tepatnya di 2010, mungkin teman-teman gak asing dengan yang namanya Kaskus. Dan kalau kita bertransaksi di Kaskus, mungkin teman-teman di sini pernah ngedenger yang sistem Rekber seperti itu. Nah, ini tuh kurang lebih versi canggih atau 2.0-nya dari sistem tersebut. Begitu. Next. Selanjutnya itu ada recurring payment. Untuk bisnis yang menawarkan layanan berlangganan atau membership, Sendit juga menyediakan fitur recurring payment yang memungkinkan penagihan otomatis pada interval tertentu. Hal ini membantu bisnis dalam memastikan pembayaran rutin dari pelanggan tanpa harus melakukan penagihan manual setiap saat. Yang terakhir itu ada fraud detection. Dengan menggunakan teknologi canggih dan analisis data, Sendit menyediakan sistem deteksi penipuan yang membantu bisnis mengidentifikasi dan mencegah transaksi yang mencurigakan. Jadi ini juga menjadi bagian tanggung jawab kami untuk para klien gitu, untuk menggunakan platform yang kami hadirkan gitu.
Ini memberikan lapisan keamanan tambahan bagi bisnis dan pelanggan. Eee, Mungkin untuk selanjutnya masih ada beberapa tambahan yang akan disampaikan oleh Bapak CEO kita, yaitu Bapak Hibar, boleh? Nah, mungkin dari tadi kita ngebahasnya tuh masih seputar marketing ya. Seperti targetnya ke UKM seperti apa, untuk anak muda seperti apa, dan lain-lain. Mungkin di sini juga kami tidak menutup market kita untuk bisnis. Nah, jadi untuk skalabilitas, Sendit dirancang untuk mendukung bisnis dari berbagai ukuran, mulai dari startup kecil hingga perusahaan besar. Dengan infrastruktur yang handal dan fleksibel, bisnis dapat dengan mudah mengembangkan operasional mereka tanpa khawatir tentang keterbatasan sistem pembayaran. Jadi di sini untuk skalabilitas, si Sendit ini sangat ramah bagi teman-teman startup atau yang ingin memulai usaha. Dan juga Sendit ini infrastrukturnya tuh cukup capable juga buat di sini mungkin rekan-rekan yang sudah bisnisnya sudah mulai besar atau yang sudah mulai IPO atau sudah mulai lepas si sahamnya. Yang kedua ini ada kompatibilitas. Integrasi API yang mudah memungkinkan Sendit untuk bekerja dengan berbagai platform dan sistem yang sudah ada. Berarti bisnis ini tidak perlu dengan berbagai platform dan sistem yang sudah ada. Ini berarti melakukan perubahan besar pada sistem mereka untuk menggunakan Sendit. Lalu kecepatan dan efisiensi. Nah, mungkin ini bagi para pembisnis yang cukup krusial. Sendit memastikan bahwa transaksi diproses dengan cepat dan efisien, mengurangi waktu tunggu bagi bisnis dan pelanggan. Hal ini penting untuk menjaga kepuasan pelanggan dan memastikan arus kas yang lancar. Mungkin teman-teman di sini kalau semisal teman-teman ingin bertransaksi menggunakan mobile banking, mungkin kalau di pukul 12 atau di pukul 1 malam itu mungkin teman-teman pasti kena delay maintenance. Tapi bila teman-teman bertransaksi menggunakan Sendit, teman-teman bisa bertransaksi di jam mana aja. Jadi biasanya jam bank tuh rawan-rawannya tuh di pukul 12 malam hingga pukul 1 malam itu tuh kalau teman-teman melakukan transaksi menggunakan mobile banking mungkin agak sedikit terjeda. Nah, lalu di sini ada customer service atau langganan pelanggan. Sendit dikenal dengan layanan pelanggannya yang responsif dan membantu. Tim dukungan mereka siap membantu bisnis dalam menyelesaikan masalah dan memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan para konsumen Sendit. Nah, mungkin itu manfaat bagi bisnis besar maupun startup kecil dari Sendit. Nah, di sini saya sebagai CEO juga akan menjelaskan masa depan Sendit. Melihat kesuksesan dan dampak positif yang telah dicapai sejauh ini, Sendit memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi pemain utama di industri finansial teknologi atau yang kerap kita singkat dengan fintech. Mereka terus berinovasi dan memperluas layanan mereka untuk mencakup lebih banyak negara dan wilayah. Sendit juga berkomitmen untuk terus mendukung inklusi keuangan dan memberdayakan bisnis dari semua ukuran agar dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital. Dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengarah ke digital, Sendit berada di posisi yang tepat untuk menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi digital yang lebih inklusif dan efisien di masa depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan perihal seputar Sendit ini yang kami akan luncurkan pada hari ini. Mungkin kita bisa kembalikan ke Bapak MC ya. Silakan Bapak MC. Terima kasih kepada Bapak Wadan Ridho dan Bapak Ibarafi atas presentasinya yang sangat informatif dan menarik. Jadi sekarang kita bisa tahu apa aja keunggulan dari Sendit dan manfaatnya ada apa aja. Nah, oke, untuk selanjutnya kita akan masuk di sesi tanya jawab. Sebelumnya ini ada dari media mana aja kalau boleh tahu?
Pikiran rakyat, PR, pikiran rakyat. Oke, untuk para wartawan tetap undangan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada pembicara. Mohon sebutkan nama Anda dan media Anda sebelum mengajukan pertanyaan. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Syamsuddin dari Pikiran Rakyat. Mau menanyakan terkait bagaimana caranya Sendit menangani kasus penipuan online yang sedang marak zaman sekarang. Seperti itu, terima kasih. Bagaimana Pak? Mau langsung dijawab pertanyaannya? Disatukan saja, nanti ketika sudah semua baru kita jawab satu-satu. Pertanyaan selanjutnya, boleh dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Epul dari Kompas.com. Saya mau nanya, bagaimana Sendit mendukung dalam mengelola transaksi massal? Jadi kalau ada rentetan transaksi di Sendit kayak gimana Sendit mengelolanya? Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Kemudian saya mau bertanya. Perkenalkan saya Rafli dari Media Tribun. Pertanyaan yang saya ingin ajukan yaitu adalah bagaimana cara Sendit memastikan keamanan transaksi? Itu saja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Ya, perkenalkan saya Jajang dari Pikiran Rakyat. Saya ingin menanyakan bagaimana Sendit untuk mendukung bisnis dalam mengelola transaksi massal. Terima kasih. Itu aja. Baik, perkenalkan saya Ridwan dari detik.com. Apa saja fitur utama yang ditawarkan oleh Sendit ini? Terima kasih. Ada izin bertanya? Perkenalkan, nama saya Solihin. Apa saja jenis bisnis yang dapat menggunakan Sendit? Izin bertanya Pak? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Udin dari Media Kompas. Pertanyaan saya, bagaimana proses integrasi Sendit dengan platform e-commerce? Terima kasih. Oke, untuk sesi tanya jawab kita cukupkan. Mungkin kepada Bapak Ida pertanyaannya. Mungkin terima kasih, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman media yang sudah datang. Nah, untuk pertanyaan dari teman-teman media ini akan dijawab langsung oleh Public Relation dari Sendit Corp. Untuk Pak Wanda, silakan jawab pertanyaannya tadi. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi, bagaimana Sendit menangani masalah penipuan dalam transaksi online? Oke. Untuk jawabannya itu, Sendit memiliki sistem deteksi penipuan yang canggih untuk menangani masalah penipuan dalam transaksi online. Ada beberapa langkah yang diambil oleh Sendit untuk menangani masalah tersebut. Yang pertama itu ada machine learning algorithms. Sendit menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisis pola transaksi dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Yang kedua ada real-time monitoring. Transaksi dipantau secara real-time untuk mendeteksi dan menandai anomali yang mungkin menunjukkan adanya penipuan. Yang ketiga ada risk scoring. Setiap transaksi diberikan skor risiko berdasarkan berbagai parameter yang membantu dalam memutuskan apakah transaksi itu harus disetujui atau ditolak dan atau juga membutuhkan verifikasi lebih lanjut. Nah, ini salah satu fitur yang sangat
sangat membantu dalam melakukan transaksi besar-besaran. Yang keempat ada chargeback management. Sendit menyediakan alat untuk membantu bisnis dalam mengelola dan memitigasi chargeback yang sering sekali merupakan indikasi dari aktivitas penipuan. Oke, itu untuk tadi pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana Sendit mendukung bisnis dalam mengelola transaksi massal? Oke. Jadi Sendit pun menyediakan fitur payouts yang memungkinkan bisnis untuk mengelola transaksi massal dengan mudah dan efisien. Fitur ini sangat berguna untuk perusahaan yang melakukan pembayaran ke banyak penerima, seperti payroll, pembayaran kepada vendor, atau kepada pegawai, karyawan, dan Sendit juga memberikan dalam bentuk dukungan fitur. Yang pertama ada batch processing. Pengguna dapat mengunggah file yang berisi daftar transaksi yang akan diproses sekaligus mengurangi kebutuhan untuk memasukkan data secara manual. Yang kedua ada automated payouts. Integrasi API memungkinkan bisnis untuk mengotomatisasi proses pembayaran massal sehingga pembayaran dapat dilakukan secara cepat dan juga tepat waktu. Yang ketiga ada real-time tracking. Sendit menyediakan pemantauan real-time atas status setiap pembayaran dan memungkinkan bisnis untuk melacak dan memastikan setiap transaksi selesai dengan sukses. Untuk selanjutnya mungkin tadi ada pertanyaan yang menanyakan bagaimana cara Sendit memastikan keamanan transaksi. Kami sendiri mengambil berbagai langkah untuk memastikan keamanan transaksi bagi pengguna kami, karena itu merupakan jaminan sebagai tanggung jawab kami dalam memperbarui platform Sendit. Yang pertama ada enkripsi data. Semua data sensitif dienkripsi menggunakan protokol keamanan tinggi, sehingga informasi pelanggan terlindungi dari akses yang tidak sah atau mungkin bahasanya dihack. Tokenisasi. Informasi untuk kredit dan data pembayaran ditokenisasi untuk mengurangi risiko penyalahgunaan data. Yang ketiga ada fraud detection. Menggunakan algoritma canggih dan machine learning untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas penipuan. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin tadi sama terkait dengan proses mengelola transaksi massal. Mungkin itu sama tadi jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan terkait apa saja fitur utama yang ditawarkan oleh Sendit. Yang pertama itu ada payment gateway. Memungkinkan bisnis untuk menerima pembayaran dari berbagai metode seperti kartu kredit, transfer bank, dan juga e-wallet. Yang kedua ada direct debit. Fitur ini memungkinkan penarikan secara langsung dari rekening bank pelanggan untuk pembayaran berulang. Yang ketiga ada QR codes. Mendukung pembayaran melakukan QR yang dapat dipindai oleh pelanggan untuk melakukan pembayaran. Yang keempat ada invoicing. Bisnis dapat mengirimkan faktur digital kepada pelanggan dan menerima pembayaran secara online. Untuk pertanyaan selanjutnya, tadi ada yang menanyakan tentang apa saja jenis bisnis yang dapat menggunakan Sendit. Yang pertama tentu e-commerce atau toko online dapat menggunakan Sendit untuk menerima pembayaran dari pelanggan secara aman dan mudah.
yang kedua adalah marketplace. Platform marketplace dapat memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli menggunakan layanan Sendit. Yang kedua, non-profit. Organisasi non-profit dapat menerima donasi secara online dengan lebih efisien menggunakan Sendit. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana proses integrasi Sendit dengan platform e-commerce. Proses integrasi Sendit dengan platform e-commerce cukup sederhana dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dengan langkah-langkah seperti daftar dan verifikasi akun. Bisnis harus mendaftar di platform Sendit dan melengkapi proses verifikasi akun. Yang kedua ada integrasi API. Integrasi API Sendit ke dalam sistem e-commerce. Sendit menyediakan dokumentasi API yang mengkomprehensif dan SDK untuk berbagai bahasa pemrograman untuk memudahkan proses ini. Untuk mungkin itu saja untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Terima kasih kepada media-media yang sudah ikut bertanya terkait dengan platform Sendit ini. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Bapak Wadan telah memberikan dari Sendit telah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh media. Mungkin demikianlah rangkaian acara konferensi pers pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda semua. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Selanjutnya kami mengundang para pembicara dan tadi untuk berfoto bersama. Setelah foto, Anda dipersilakan berinteraksi dan ada networking. Terima kasih.